Oke, sebentar ya. Oke, udah. Perkenalkan, Kak Nur, ya, Kak Nur Istirohah untuk mendampingi adik-adik semuanya dalam mata pelajaran kepribadian ya. Jadi, Kak Nur akan memandu apa itu kepribadian. Karena di jadwal Kak Nur dapat 2 kali pertemuan. Jadi, yang pertemuan pertama nanti Kak Nur isi dengan materi ya. Materi dulu, nanti kalau memungkinkan langsung Kak Nur kasih soal-soal seperti itu. Apakah suara Kak Nur sudah terdengar dengan jelas? Udah. Sudah. Karena Mas, ya, karena ini sedang turun hujan ya. Jika suara Kak Nur kurang kenceng, kurang keras, bisa adik-adik interupsi ya. Oke, Kak Nur share layar dulu. Apakah sudah kelihatan adik-adik? sudah. Sudah. Sudah terlihat ya? Oke, bentar. Kak Nur mungkin pakai headset ya, biar suaranya. Oke, terdengar ya, adik-adik ya? Jelas ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kak Nur harapkan adik-adik semuanya bisa aktif juga ya. Jika nanti Kak Nur ya, Kak Nur tanya. Oke, tentang personality atau kepribadian. Apa itu kepribadian? Kenapa tes kepribadian masuk dalam kategori subtes SNPDB? Karena ya, karena soal kepribadian di seleksi penerimaan siswa baru Madrasah Aliyah diharapkan bisa membantu sekolah memilih siswa yang tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga karakter yang baik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Jadi, tes kepribadian ini dimasukkan ke dalam tes untuk mengetahui dan mengukur kepribadian masing-masing individu. Karena tidak hanya akademik saja, namun non-akademik ya, khususnya kepribadian tersebut yang dinilai. Jadi adik-adik siapkan kepribadiannya sebaik mungkin ya agar nanti siap dalam belajar seperti itu. Oke, next. Tadi udah ya. Next, kepribadian. Apa itu kepribadian? Adik-adik sudah tahu? Kepribadian ini adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi, eh, keseluruhan ya, baik itu sifat-sifatnya, terus perilakunya, terus pergaulannya dengan orang lain ya, dengan dirinya sendiri. Itu namanya kepribadian. Ada kan adik-adik pernah mendengar kepribadiannya baik ya, berarti interaksi dengan orang lain dan karakternya itu baik seperti itu. Mempunyai akhlak yang baik. Oke. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu.
Ya, biasanya ada individu yang punya apa namanya? Kepribadian yang pendiam atau introvert itu. Ada adik-adik di sini yang masih pendiam atau introvert, tidak suka bergaul dengan kurang suka bergaul dengan lingkungan sekitar, ya, hobinya rebahan, ya, di rumah, di kamar, seperti itu, introvert. Terus yang selanjutnya pelin-pelan atau tidak punya pendirian. Oke, lanjut ya. Jika kecepatan nanti bisa langsung bilang ya, adik-adik semua ya. Oke. Big Five Personality merupakan tes kepribadian yang disusun dan dicetuskan oleh Oliver P. John. Ini merumuskan 5 dimensi kepribadian yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki keunikan serta definisinya tersendiri. Adik-adik bisa dibaca, ada 5 dimensi menurut Oliver John, ya. Yang pertama, extraversion atau interaksi sosial. Yang kedua, neurotism, pengelolaan emosi. Yang ketiga, agreeableness, rasa empati. Yang keempat, consciousness. Dan yang kelima, openness, atau keterbukaan. Maaf ya, Kak Nur, kalau bahasa Inggrisnya kurang baik ya. Mohon dimaafkan. Oke, selanjutnya, apa itu dimensi yang pertama tadi, interaksi sosial. Pasti teman-teman di sini adik-adik tahu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan antara individu satu dengan individu lain. Seperti itu. Dalam interaksi sosial, ini teman-teman cenderung introvert apa ekstrovert nih? Nah, di situ bisa dilihat ya dengan berbagai ciri-ciri seperti itu. Ini langsung ya. Sebentar. Untuk ciri-ciri yang nanti di slide terakhir ada contoh-contohnya ya. Tadi di muka Umi udah eh, Kak Nur sudah jelaskan. Introvert itu energinya itu sangat eh, banyak ya dicurahkan untuk berhubungan sosial, berinteraksi, bergaul dengan teman-temannya. Sedangkan kalau yang kebalikannya nih, ya, introvert itu pasti cenderung rendah ya atau kurang dalam berhubungan sosial. Ini bisa dibayangin ya, bisa dipahami ya, adik-adik semua ya. Oke, selanjutnya yaitu pengelolaan emosi, neurotism. Ini bagaimana cara mengelola emosi yang stabil, ya, yang memiliki suasana yang hati yang baik, tidak mudah khawatir, percaya diri dan cenderung optimis. Ini merupakan contoh-contoh pengelolaan emosi atau pengertian dari pengelolaan emosi yang baik. Sedangkan yang punya pengelolaan emosi yang rendah itu cenderung ya sulit mengontrol emosi, merasa tidak aman, tidak percaya diri, dan cenderung pesimis. Gitu ya, adik-adik ya. Paham ya tentang pengelolaan emosi. Selanjutnya, dimensi selanjutnya, yakni agreeableness, rasa empati. Tahu ya, empati itu? Adik-adik tahu ya, empati? Yaitu merasa ikut merasakan apa yang dirasakan temennya atau dirasakan oleh saudaranya seperti itu. Terus, artinya apa? Rasa empati itu dimensi yang cenderung untuk lebih mudah ya, lebih mudah dalam bekerja sama dengan orang lain, senang membantu orang lain dan mempunyai empati yang tinggi. Sebaliknya, individu dengan skor rendah ini cenderung lebih
kompetitif dalam menghadapi orang lain, tidak dapat bekerja sama, bahkan bisa melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain. Jadi cenderung cuek dan eh apa ya? Cenderung cuek dan bahagia dengan dunianya sendiri, asik dengan dunianya sendiri. Jadi masing-masing Jadi masing-masing dimensi tadi ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya, dan kebalikannya. Yang ke berapa nih? Yang keempat yaitu consistentness, yaitu motivasi berprestasi. Apa itu motivasi berprestasi? Motivasi berprestasi ya merupakan individu dengan tingkat perhatian yang tinggi, memiliki kontrol impuls yang baik, serta berpikir dengan cara yang rinci dan terorganisir saat mengerjakan sesuatu. Mereka juga fokus pada tujuan dan rencana awal yang sudah dibuat. Jika individu memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, ini selalu memikirkan bagaimana perilaku mereka dapat mempengaruhi orang lain dan sangat taat terhadap tenggat waktu sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Jadi kayak teman-teman di sini ya, malam minggu dibuat belajar, dibuat bimbel, ya, menambah pengetahuan, itu berarti adik-adik semuanya yang ikut Zoom ini punya motivasi prestasi yang tinggi, ya. Dan biasanya terjadwal berpikirannya, cara berpikirnya rinci, terorganisir, tertata, seperti itu. Sebaliknya, jika individu dengan ciri kepribadian yang rendah, ini kurang terstruktur dan kurang terorganisir. Seringnya mereka itu menunda-nunda menyelesaikan tugas penting dan terkadang melewatkan waktu yang telah disepakati ya. Jadi bisa dibedakan ya orang yang punya kepribadian motivasi berprestasi tinggi dan rendah. Oke, yang terakhir, openness atau keterbukaan, yaitu orang yang mempunyai imajinasi, karakteristik yang penuh imajinasi dan wawasan. Dan cara berpikirnya itu tidak kolot, ya, tidak tradisional, dan lain sebagainya. Sebentar ya, adik-adik. Oke, kita lanjut. Masih semangat ya, adik-adik ya, bisa sambil ngemil, sambil minum. Masih. Oke, oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Keterbukaan ya. Jadi orang yang punya, bentar ini,
Isi Kak, suaranya tidak terdengar. Halo, sudah terdengar? Sudah. Oh, oke, maaf ya. Berarti Kak Nur Sudah. lagi ya. Ini orang yang punya keterbukaan yang tinggi itu senang belajar ya, dikasih sesuatu kemajuan ya, belajar yang tinggi ya. Sebentar. Ya, itu tidak kolot ya, teman-teman ya, mau belajar. Ada kemajuan teknologi apa? Mau belajar sebentar. Ini lagi sekolah ya. Bentar ya. Maaf ya ini. Terus, sedangkan sebaliknya, orang yang punya pemikiran yang tidak mau apa namanya ya, tidak mau dibilangin ya, biasanya pikirannya tradisional ya, kolot seperti itu. Bentar ya adik-adik ya. Ini ada anak Kak Nur ini. Oke, selanjutnya langsung ya ke skala skala Big Five Personality. Ini adik-adik coba untuk bisa dibaca terlebih dahulu. Sebentar saya tinggal sebentar. Eh, kembali lagi. Sudah dibaca, adik-adik? Sudah. Sudah. Jadi ini beberapa contoh 5 dimensi yang diutarakan oleh Pak John tadi ya, Oliver P. John tadi. Ini ada namanya yang pertama interaksi sosial. Ini ciri-cirinya senang bergaul dan menambah teman baru dari lingkungan pergaulan yang seluas-luasnya. Kemudian senang memulai pembicaraan dalam pertemuan dengan kelompok dan lebih banyak berbicara dibanding anggota-anggota lain pada umumnya agar suasana kelompok lebih hidup atau dinamis. Kemudian yang ketiga, menyenangi acara bepergian bersama teman-teman dan melakukan kegiatan di luar rumah. Ini biasanya anaknya asik, terus interaktif dan komunikatif. Sedangkan sebaliknya, orang yang punya interaksi sosial yang rendah, itu ciri-cirinya pemalu dalam memulai keakraban dengan orang yang baru dikenal. Ya, yang kedua senang bekerja atau belajar sendiri, serta menikmati keasikan Kenapa itu? Gak tahu dah. sewaktu mempunyai kesempatan bisa menyendiri. Terus yang ketiga, menahan diri untuk tidak berbicara sebelum diminta orang lain atau terpaksa berbicara karena tuntutan situasi. Sehingga terkesan kurang banyak berbicara dibanding orang lain pada umumnya. Jadi adik-adik tidak usah bingung ya tentang ciri-ciri orang yang introvert dan ekstrovert ya bisa dilihat. Aduh, maaf ya, mati lampu di sini. Masih bisa ya, adik-adik ya. Oke, selanjutnya bisa mengendalikan gejolak emosi yang dibaca dulu sebentar ya, adik-adik ya. Bentar. Ini
Lo kembali lagi. Emangnya di sini tapi Aisyah diam ya. Ya. Dimati lampu. Bentar ya. Sama mati lampu juga. Ya, adik-adik maaf ya. Mati lampu ini. Masih semangat? Masih ada waktu berapa menit ini? 30 menit ya. Sebentar, saya share lagi. Oke. Kelihatan ya? Halo, adik. Apakah udah kelihatan? Sudah. Oke. Bismillah ya. Lanjut lagi. Terus yang kedua, dimensi yang kedua tentang pengelolaan emosi. Coba nih adik-adik juga menilai dari kepribadian adik-adik ya, kira-kira masuk ke dalam pribadi yang mana nih? Tuh. Yang pertama, orang yang punya pengelolaan emosi yang tinggi itu bisa mengendalikan gejolak emosi yang berlebihan untuk mampu tetap berpikir jernih ketika menghadapi masalah atau tekanan yang terasa berat. Terus tetap mampu menikmati suasana dan sikap santai ketika menghadapi masalah atau tekanan batas waktu penyelesaian tugas yang mendesak. Yang ketiga, mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara cepat. Jadi, tipe orang kepribadian seperti ini bisa mengelola emosi dengan baik, ya, tidak mudah emosian, tidak mudah marah-marah, terus bisa mencari solusi-solusi yang instan, yang cepat, yang tepat ketika ada masalah, seperti itu. Sedangkan sebaliknya jika orang yang individu itu ya, punya pengelolaan emosi yang rendah, itu biasanya cemas, ya. Cemas jika menghadapi hal-hal baru, bahkan bisa menjadi lebih gugup ketika ada kemungkinan bahwa saya akan dinilai oleh orang lain atau baik buruk, pandai, kurang pandai, cekatan, lamban, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik ketika punya pengelolaan emosi yang kurang baik, ya, itu ciri-cirinya cemas ya. Kemudian yang kedua tegang, merasa tegang karena kurang terbiasa ya. Dan yang ketiga lemah lembut dan cepat peka dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Ya, biasanya merasa gitu ya, baperan gitu ya. Jadi ya. Oke, selanjutnya. Dimensi yang ketiga, rasa empati. Ya, rasa empati. Ciri-ciri yang menonjol dari kepribadian ini, yang pertama, mudah bekerja sama dengan berbagai macam orang. Yang kedua, mudah bersikap ramah, akrab, dan berperilaku spontan tanpa perlu dipikir terlalu panjang kepada orang lain. Ya, berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain. Berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain. Nah, terus selanjutnya ini ya, adik-adik harus bisa membedakan ya, ini empati yang tinggi apa yang rendah. Seperti itu ya.
Berpikir cermat sekali dan banyak pertimbangan sebelum bisa mempercayai orang lain. Terakhir, bisa bertindak keras meskipun dirasakan oleh orang yang menerima tindakan tersebut sebagai sikap yang menyakitkan atau terlalu kaku. Jadi, ini ya, tiga baris ini merupakan rasa empati yang tinggi, sedangkan yang di bawahnya itu rasa empati yang rendah. Lanjut ya. Selanjutnya, dimensi motivasi berprestasi. Ini ciri-cirinya. Mengatur kegiatan yang akan dilakukan dengan perencanaan yang cermat. Seperti kalian belajar, malam minggu belajar, jam sekian sampai sekian. Ya, jadi kegiatannya itu tertata. Terus terbiasa menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan teratur. On time, disiplin. Terus rapi dalam menata barang-barang agar penempatannya mudah dikenali. Ini biar nggak lupa ya, anak-anak ya. Terus ciri selanjutnya yang punya motivasi yang rendah, ini lebih memperhatikan cepatnya penyelesaian suatu tugas meskipun kualitas penyelesaian dinilai orang lain kurang begitu baik. Terus bisa merasa kebingungan jika dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas sekaligus dalam waktu yang sangat terbatas. Karena berarti bahwa jadwal pengerjaan semuanya harus diatur secara ketat dan kurang sabar menyelesaikan tugas yang banyak. Menuntut penyelesaian secara hati-hati dan rinci atau detail. Dan yang terakhir ini ya, adik-adik ya. Habis ini nanti akan ada soal-soal yang adik bisa apa namanya kerjakan. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Terakhir, openness atau keterbukaan. Ciri-ciri kepribadian ini yaitu satu, menyenangi kegiatan menambah pengetahuan baru sebanyak-banyaknya. Karena tadi openness ya, mudah menerima informasi, masukan, atau apa namanya adat yang baru seperti itu. Sebanyak-banyaknya yang mampu merangsang rasa ingin tahu dan keasikan berpikir. Berusaha untuk selalu mencari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Menyenangi keindahan lebih daripada sekedar unsur kegunaan. Mungkin malah lebih menyenangi sesuatu yang indah meskipun orang lain dinilai kurang berguna. Sebaliknya, orang yang punya atau individu yang punya keterbukaan rendah menyenangi hal-hal yang nyata, sederhana, dan mudah dicerna atau dipahami. Menyenangi tindakan yang praktis yang tidak terbelit-belit sehingga secepatnya bisa diselesaikan. Menghindari tindakan yang bisa menjadi bahan gunjingan dan memilih selera gaya perilaku biasa yang tidak terlalu menarik perhatian. Seperti lebih mudahnya ini orang yang masih berpikir tentang adat-adat yang sudah berlaku, terus menerima apa adanya, itu ya, adik-adik ya, kurang tantangan ya kalau yang punya keterbukaan yang rendah. Itu ya, ini sedikit materi tentang kepribadian. Nanti soal-soal tentang kepribadian itu mudah ya, adik-adik ya. Jadi sebisa mungkin adik-adik yang penting bisa membedakan. Oh, ini kepribadian baik. Oh, ini kepribadian yang kurang baik. Seperti itu. Dan Itu dimaksimalkan tuh udah termasuk murtad loh, Pak. Karena menjawab dia menyerupai agama lain. Ya soal-soalnya. itu Kak, pakai argumen gitu itu. Ya. Barang siapa yang ikut-ikut atribut-atribut gitu itu Patah-patah sudah ya termasuk kelompok suaranya ya. itu. Maaf ya, karena ini pakai pakai apa namanya kota ya mungkin kurang maksimum. Tapi masih bisa dimengerti ya, adik-adik ya. Masih bisa. Oke, agar lebih paham lagi, Kak Nur kasih apa namanya
soal ya. Sebentar, Kak Nur carikan dulu. Di tempat adik-adik hujan tidak ya? Hujan tapi udah selesai. Oh, udah Tidak. selesai. Kalau di sini itu baru hujan ya, jadi langsung mati lampu, banyak petir. Oh, Jogja nggak hujan ya, tapi mati lampu. Ini adik-adik pakai apa berarti? Kota juga? Kuota. Oh, kota. Itu ya, Pakai V. terdengar ya, petirnya ya, sampai ke situ nggak? Oke, ini sudah nampak ya, adik-adik ya? Sudah nampak? Belum? Sudah. Oke, oke, kita lanjut ya. Kalau kurang besar nanti saya besarin dulu. Tuh. Jangan terlalu kebesaran. Oke, selanjutnya ini dimensi kepribadian tadi ada 5. Sudah dipelajari, lanjut ke next ini ya. Bukan Naitso ya. Ini anak Kak Nur malah bilang Naitso. Oke, openness to experience. Terbuka terhadap hal-hal baru. Karakteristik positif. Kreatif. Ini yang perlu diingat ya dari teman-teman. Dari adik-adik. Kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikir luas. Tadi ya, orang yang punya mindset yang openness ya, terbuka itu orangnya seperti ini, ciri-cirinya ya. Penasarannya yang tinggi ya, berpikir luas, tidak kaku. Kemudian sebaliknya, jika punya karakteristik negatif itu cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada, serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas baru ya, nggak mau mengembangkan dirinya, males, mager, seperti itu. Oke, latihan soal. Jadi di kepribadian sendiri itu ada yang tipe soalnya setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terus ada juga yang modelnya pilihan ganda. Nanti kita pelajari semua ya. Dan tips dari Kak Nur dalam mengerjakan soal seperti ini ya, teman-teman dimaksimalkan ya, karena kalau kepribadian ini harus yang jangan menuruti ego, jangan menuruti apa yang menurut kita itu perasaan ya, jangan menuruti keperasaan ya. Jadi harus menurut dengan karakter yang seharusnya ya. Ada karakter tadi ya, tanggung jawab, disiplin, empati, terus openness, keterbukaan dan lain-lain. Contoh soal biar lebih paham lagi. Satu, saya senang bergaul dan menambah teman yang baru dari lingkungan yang seluas-luasnya. Ya, ini kalau dari adik-adik kok ada yang introvert, ya, nggak suka banyak teman, ya, tidak senang bergaul, itu nanti dalam menjawab soal jangan menjawab yang sangat apa namanya, sangat tidak setuju. Jangan seperti itu ya. Jadi perasaan-perasaan mungkin adik-adik, wah saya nggak seperti ini nih, ya, seperti itu. Harus jawabnya sangat setuju. Kenapa? Karena tadi ya sudah dibahas orang yang senang individu, yang senang bergaul dan menambah teman yang baru, itu individu yang apa namanya tadi? Yang suka apa tadi? Nih.
Saya ini interaksi sosial, punya interaksi sosial yang tinggi, bukan introvert. Jadi jawabannya apa, Adik-adik? Sangat setuju. Sangat setuju. Jadi yang introvert diam dulu ya. Maksudnya introvert cukup di apa namanya ya? Jangan dibuat jawab soal, nanti malah salah seperti itu. Tipsnya seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi jangan menuruti ego. Ya. Jadi harus sesuai dengan, oh kalau soal seperti ini harus seperti apa jawabnya. Kemudian yang kedua, pemalu dalam memulai keakraban dengan orang yang baru saya kenal. Ini pemalu, boleh tidak? Setuju tidak? Tidak setuju ya. Jadi dimaksimalkan jawabannya sangat tidak setuju. Gitu ya. Paham ya? Jawabnya jangan ragu-ragu. Jangan ya. Kalau setuju setuju, kalau tidak tidak seperti itu. Jawabannya pilih yang yang langsung maksimal. Kalau sangat setuju, jawab sangat setuju. Kalau sangat tidak setuju, jawab sangat tidak setuju. Jangan di antara ini ya, nanti mengurangi nilai. Insya Allah nanti soal SNPDP itu mudah-mudah ya, adik-adik ya. Yang penting itu tadi, kalau jiwa kalian, jiwa yang mungkin kepribadiannya kurang baik ya, maksud kurang baik di sini mungkin ya tadi ya kurang bergaul ya, pendiam, kurang openness, keterbukaan, jarang berinteraksi itu nanti disimpan aja dulu buat diri sendiri ya. Untuk menjawab soal dicari yang paling ya, yang paling baik di antara jawaban. Oke, selanjutnya berhati-hati. Sifat berhati-hati ini ciri-cirinya, ciri-ciri positif dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, berorientasi pada pencapaian. Sedangkan karakteristik negatif, ya, kurang bertanggung jawab. Berarti kebalikannya ya, terburu-buru, tidak teratur, terus kurang dapat diandalkan. Ini terus. Oh, ini ada latihan soalnya. Yang pertama, ada yang mau baca mungkin? Saya mau. Ya, oke, Irma ya. Silakan. Ada? Ayo. Siapa tadi? Langsung Izin silakan. Kak. Ya. Nomor satu, saya mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara cepat. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sangat setuju B. atau tidak? Enggak. Yang ABC ini untuk soal nomor 3. Ini contoh soal Pilgan nanti ya. Yang satu dua itu jawabannya yang tadi setuju, sangat setuju, ragu-ragu. Sangat setuju. Gitu. Apa jawabannya? Sangat setuju. Oke, pinter. Baik ya. Jawabannya sangat setuju. Dicari yang paling maksimal, yang paling baik. Yang kedua, yuk. Irma lagi sekalian, yuk. Yang kedua, Yang kedua, saya mudah cemas jika menghadapi hal-hal baru. Bahkan bisa menjadi lebih gugup ketika ada kemungkinan bahwa saya akan dinilai oleh orang lain. nah kira-kira apa jawabannya? Setuju. Hah? Ayo. Ada yang jawab setuju tadi ya? Nih, mudah cemas. Ini termasuk apa tadi kategori apa ini? Gugup. Nih ya, cemas, gugup. Berarti apa jawabannya? Setuju apa tidak? Tidak.
Tidak. Jadi pilih yang maksimal. Sangat tidak setuju. Itu kalau nanti bentuk soalnya seperti itu ya, adik-adik ya, dimaksimalkan. Namun untuk yang sudah ya soal SNBDB, eh ini kan belum keluar juknisnya nih ya. Soalnya seperti apa? Apakah pilgan atau yang ini? Tapi kita pelajari semua aja ya. Terus ini bentuk yang pilgan ya. Ya, pintar. Dari Kak Kirana ya, pengendalian emosi yang rendah. Cemas. Yang ketiga, mungkin Kirana yuk. Kirana mau menjawab. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya A. Mencari kambing hitam penyebab masalah, B. Bertanggung jawab, C. Membiarkan, bentar, bentar. Membiarkan masalah tetap berlangsung, D. Melihat dulu adakah orang lain yang bersalah, mungkin ada pihak lain harus bertanggung jawab. Ya, benar. Jawabannya B, akan bertanggung jawab. Jadi dari sekian jawaban ini kalian cari yang lebih baik, yang lebih bagus. Ya, walaupun mungkin kalian ada yang mau memilih A atau C atau D, ya, itu dihindari dulu. Ya, itu menyingkirkan ego ya. Oke, selanjutnya interaksi sosial. Ya, karakteristik positif. Karakter positifnya senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Karakter negatifnya pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Lanjut kita ke soal. Bisa, jangan ganggu dulu ya, main dulu tuh. Nih. Oke, nih, pakai HP. Ya, siapa yang mau mencoba? Silakan. Ya, tidak setuju. Satu, saya suka menyendiri karena kegiatan berkumpul selalu tidaklah bermanfaat. Ya, jawabannya sangat tidak setuju. Dipilih pilihan yang paling apa namanya maksimal. Kalau tidak setuju, benar tapi kurang maksimal. Itu ya, Dek ya. Yang kedua, ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan penghitungan, maka sikap saya adalah A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. B. Mengkonfirmasi jika saya dirugikan. C. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi. Dan D. Abaikan saja karena bukan kesalahan saya. C. Abaikan saja karena mungkin harganya telah berubah. Oke, jawabannya A. Wah, pintar sekali ya adik-adik di sini ya. Sudah paham. Lanjut. Kita baca lagi tentang agreeableness, mudah akur atau mudah berempati, simpati. Mana tadi? Ini punya karakter yang kooperatif, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, berhati lembut, dan suka membantu. Karakter negatifnya suka menentang, bersifat dingin, tidak ramah. Oke, jawabannya apa? Jika diberikan tugas sekolah yang berat, maka saya silakan dijawab. Yang paling benar apa? Itu. D. Ya, baik, benar. Sekali jawabannya adalah D. Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Untuk pertemuan terakhir nanti ya, atau pertemuan yang kedua,
nanti akan full soal-soal dari Kak Nur. Ini Kak Nur ada materi dan soal biar kalian memahami karakter-karakter tentang kepribadian. Kemudian yang terakhir, pengelolaan emosi. Karakter positif. Yang pertama, emosi yang stabil, tenang dalam menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian teguh. Karakter negatifnya, mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, mudah berubah pikiran. Oke, yuk silakan dijawab. Halo adik-adik. Kedengaran Anu ya, layarnya ini ya, hilang ya, hitam Kak. hitam. Udah. Ya, ini udah Kak Nur share lagi. Kayaknya ini apa ya namanya? Tersapu oleh air hujan ya. Oke, saya mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara cepat. Apa jawabannya? Sangat setuju. Selanjutnya, saya ditunjuk menjadi ketua kelas. Setiap keputusan yang saya ambil harus dari buah pemikiran saya. Nah, ini coba. Berarti egois ya kalau dari pemikiran dari ketua kelas. Kira-kira negatif apa enggak itu? Negatif. Berarti jawabannya sangat kurang setuju. Oke, ini yang ini sudah. Terus selanjutnya sebentar ya. Kak Nur cari soal pretest bimbel SNBDB yang kalian kemarin kerjakan. 10 menit lagi, Pak. Tinggal 10 menit lagi ya, anak-anak ya. Hmm, Jadi soalnya. Nah, nih. Yuk 10 menit kita manfaatkan sebentar. Kelihatan soalnya apa perlu diperbesar lagi? Lihat Kak, Oke, yuk, siapa yang mau menjawab? Ini sudah ada jawabannya ya. Tadi belum dihapus, nggak apa-apa lah. Yuk, yuk ada yang baca mungkin bantu baca. Ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan kepada orang lain, maka saya akan meminta bantuan orang lain menjadi Penengah. Oke, sip, bagus, benar. Ya, selanjutnya 28. 28 dari adik-adik, yuk. Teman saya meminjam motor kepada saya untuk sekolah, padahal sepeda motor itu juga saya pinjam dari sepupu saya. Maka saya mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. Oke, itu termasuk kejujuran dan tanggung jawab ya, adik-adik ya. Jadi orang yang tanggung jawab tidak
apa namanya tidak mudah untuk meminjamkan barang kalau itu bukan barang miliknya. Jadi dicari jawaban yang paling baik dan paling benar. Oke, sip. Bagus jawabannya. Selanjutnya, ya siapa? Nomor 29. Yuk gantian, biar nggak ngantuk. Masih 7 Saya menit. dituduh, izin ya Kak, Oke. saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya. Padahal tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Iya, harus bersikap berani ya jika tidak melakukan dan apa namanya jujur. Oke, sip. Selanjutnya nomor 30. Yuk. Izin saya ya, Kak. Oke. Saya ditugaskan untuk memimpin kelompok kerja dengan batas waktu yang ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, ya. Ini bentuk juga apa namanya rasa tanggung jawab. Jadi dipilih jawaban yang paling baik dan paling benar. Tidak boleh menurut apa tadi? Ego. Oke. Selanjutnya nomor 31. Ayo, siapa lagi yang mau mencoba? Masih 5 menit. Ya, yang tadi sudah bisa lagi nggak apa-apa. Izin saya ya, Kak. Iya. Ketika saya naik sepeda motor di jalan menuju sekolah, saya melihat kepala sekolah saya berjalan kaki. Saya akan berhenti sambil menawari untuk membonceng. Oke. Jawabannya C ya, berhenti sambil menawari untuk membonceng. Bagus. Berarti punya rasa empati. Selanjutnya nomor 32. Siapa lagi? Saya, Oke. jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya akan bersaing dengan meningkatkan diri. Oke. Bagus. Benar ya. Harus apa namanya? Harus tahu jawabannya dari A, B, C, D itu yang paling tepat apa. Kalau yang lain kan ini ya kurang tepat ya. Jadi cari yang paling tepat. Oke. Selanjutnya nomor 33. Ya, siapa lagi yuk? Izin Kak, agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, maka saya mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Oke, benar ya. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Oke, nomor 34. Ya, 2 menit lagi. Izin saya, Kak. Oke. Pada saat harus memecahkan masalah, maka biasanya pikiran saya terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya.
Oke, harus anu ya, harus fokus ya. Oke, sip. Untuk besok apa namanya pertemuan selanjutnya nggak Kak Nur liatin jawabannya ya, biar adik-adik nanti berlatih memilih memilih jawaban yang paling benar dan tepat. Oke, nomor 35 yuk. Siapa lagi? Izin saya, Kak. Oke. Sudah sejak lama saya berusaha memperbaiki kelemahan saya, tetapi belum juga tambah hasilnya. Pada akhirnya saya menerimanya dengan lapang dada. Ya, harus sabar ya menerima. Karena sudah ada ikhtiar untuk memperbaiki ya. Terus kalau sudah doa dipanjatkan, ikhtiar dipanjatkan, yang terakhir adalah apa namanya? Tawakal ya, menerima dengan lapang dada. Tidak boleh meratapi, tidak boleh kecewa ataupun terpaksa. Ini dari adik-adik semuanya kan sudah berusaha nih untuk bimbel. Jikalau nanti di antara adik-adik ini kok kurang beruntung, harus menerima dengan lapang dada. Tidak boleh menyalahkan ataupun kecewa atau meratapi diri sendiri. Begitu ya, adik-adik ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Pas ya, sampai jam 9 ya. Yang terakhir ada, Izin saya, Kak. oke. Saya sedang mengerjakan tes seleksi masuk siswa baru. Waktu yang disediakan tinggal 5 menit lagi, padahal ada beberapa soal yang belum saya selesaikan. Saya mengerjakan soal yang tersisa sampai waktunya habis. Oke, sip, bagus ya. Apapun yang dirasakan, mungkin mepet seperti itu bikin gelisah, khawatir, terus cemas. Itu adik-adik semuanya pilih jawaban walaupun yang dirasakan ini ya ABC ya, tapi adik-adik semuanya harus menjawabnya dengan profesional, yaitu dipilih jawaban yang paling baik, yang paling benar, yaitu mengerjakan soal yang tersisa sampai waktunya habis. Oke, waktu juga sudah habis. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat ya, adik-adik semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertanyaan mungkin di lain waktu ya, atau Japri Kak Nur, atau nanti di pertemuan selanjutnya. Selamat istirahat adik-adik semuanya. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Banyak.